sejahtera untuk kita semua. Adanya saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari critical book saya yang dari mata kuliah Sejarah Asia Selatan dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Najwa MPD. Baik, saya akan memulai presentasi saya. Judulnya, India Bangkitnya Raksasa Baru di Asia. Bab 1, Kekuatan Dunia Baru. India dengan jumlah penduduk lebih dari 1 miliar jiwa sering sekali dijuluki sebagai sebagai gajah gendut gerak lamban, yang artinya masyarakat yang suka bermalas-malasan. Akan tetapi setelah mengalami jatuh bangun dan penjajahan dari negara Pakistan dan Cina, India kembali bangkit menjadi negara nuklir yang mampu mengirimkan sendiri satelitnya ke ruang angkasa. Kemudian dilengkapi oleh keadaan ekonomi yang telah bangkit. Dan India menjadi pusat teknologi informasi yang sangat dikenal di kawasan tersebut sehingga mendapat pengakuan dari negara-negara maju bahwa India telah menjadi negara maju. Bab 2, Maju karena teknologi informasi. Dalam merintis usahanya, India mengikuti Amerika Serikat pada awal 1990-an. Bahkan, ekspor perangkat lunak dari India tumbuh hingga 35% dan menyumbang 70% dari 73% perusahaan software yang ada di kawasan itu. Nah, untuk menambah wawasan, kemudian pemerintah India mengirimkan pemuda-pemuda India yang berotak jenius untuk mengecam pendidikan di Amerika Serikat. Setelah lulus dari mengecam pendidikan tersebut, pemuda-pemuda India tersebut tidak sepenuhnya kembali ke India, melainkan menetap di sana untuk bekerja. Setelah pencapaian keberhasilan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda India tersebut, India kemudian mendapatkan banyak kerjasama dari negara-negara maju, sehingga India dikenal sebagai negara yang telah maju. Bab 3, Industri otomotif, film, dan farmasi. Nah, dalam bidang otomotif, hampir semua produsen mobil terkenal membangun fasilitas produksi di India. Industri India semakin mendapat pengakuan dari pasar global. Total semua ekspor mobil mencapai kurang lebih 1,1 juta mobil. Total investasi mencapai 50 kors rupiah atau setara dengan kurang lebih 11 juta dolar Amerika Serikat. Itulah mengapa ketika kita melihat di Google atau YouTube, banyak sekali mobil-mobil mewah yang ada di India. Bahkan mobil mewah yang ada di Indonesia saja itu di India belum apa-apa, karena di sana adalah pusat produksi mobil-mobil sport begitu. Nah, dalam bidang perfilman, India juga berjaya di bidang perfilman yang banyak menghasilkan film Bollywood yang berkualitas yang diminati oleh penduduk dalam negeri baik luar negeri, termasuk Indonesia sendiri. Contohnya sangat banyak di layar kaca film-film Bollywood yang berkualitas tinggi. Nah, itu semua hasil produksi dari India. Dalam bidang farmasi, India terus berkembang. Omsetnya mencapai 6 miliar dolar Amerika Serikat dan menjadi pengekspor produk farmasi ke negara-negara maju. Bab 4, Ekonomi dan Pertanian. Dalam bidang ekonomi, bisnis industri yang dihasilkan oleh India sangat mengutamakan kualitas bagi konsumennya, baik secara massal maupun umum. Bahkan India menjadi produk andalan logam dan aluminium. Dalam bidang pertanian, umumnya negara India dulunya adalah negara yang sangat bergantung pada negara-negara lain dalam bidang pangan. Nah, oleh karena itu kemudian pemerintah India mengupayakan kepada seluruh rakyat India untuk menanami gandum dan padi. Seiring berjalannya waktu, India kembali bangkit menjadi negara-negara yang tidak lagi mengimpor pangan dari luar negeri. Bahkan sekarang India menjadi penghasil padi terbesar di dunia setelah Thailand. Bab 5, Buku dan Pendidikan.
Buku. Perkembangan yang pesat juga dilihat dari kenaikan pertumbuhan ekspor buku di India. Ekspor buku di India mencapai 330 juta miliar rupiah dengan sasaran 80 negara. Dalam dunia 80 negara dalam dunia pendidikan, India berusaha memberikan akses kepada anak-anak yang di pedalaman untuk mengecam pendidikan. Nah, salah satunya pemerintah India membangun beberapa perpustakaan di pelosok-pelosok negara untuk memberikan akses kepada anak-anak untuk mengecam pendidikan yang paling dasar. Baik di ibu kota juga pemerintah membangun perpustakaan. Bab 6, sisi gelap India modern. Ironi di balik kemajuan. Perilaku masyarakat India masih menjadi bahan tertawaan negara-negara lain. Nah, contohnya ketika kita lihat di TikTok, masih banyak negara-negara India yang berjualan dengan contohnya India di daerah perindapan yang terkenal dengan makanannya yang jorok. Nah, kemudian tipu-tipu India masih menjadi hal yang kerap kali didengar oleh masyarakat luar. Dan perilaku masyarakat India yang sangat tidak disiplin. Jeda dulu, Bang. Jeda. Oke. Serta perilaku masyarakat India yang sangat tidak sopan dalam berlalu lintas. B. Sisi gelap India modern. Kekerasan terhadap perempuan yang terkait dengan mahar. Nah, contoh kita lihat kalau kita menonton di film-film di TV, masih banyak sekali contoh perjodohan dini. Nah, akibat ketidakcocokan mahar yang ditawarkan oleh mempelai pria, sering sekali mengalami cekcok atau keributan, begitu sampai melakukan kekerasan. C. Tidak sembarang mengokupasi lahan. Kota-kota besar di India menjadi tumpuan warga. Ya, tentu saja. Sedangkan di Indonesia saja banyak orang yang berlomba-lomba ingin tinggal di kota, padahal di desa itu tempatnya lebih nyaman begitu. Dan ketika pengangguran, warga-warga di kota warga-warga di kota akan kesulitan mencari makan, sementara kalau di desa masih bisa begitu dengan mengambil tumbuh-tumbuhan untuk sebagai makanannya. Para pedagang di India tidak sembarang mengokupasi lahan. Contohnya, ketika masyarakat India berjualan, itu dibatasi waktunya, dan ketika waktu yang dibatasi tersebut sudah dapat, maka pedagang tersebut akan disuruh pulang dan berjualan di esok harinya. D. Sahara di Afrika. India terancam pada indeks pembangunan manusianya. Meski dikenal sebagai negara global superpower di bidang informasi teknologi, sangat unggul di bidang pendidikan tinggi, indikator pembangunan manusia secara umum sangatlah terbelakang. E. Gagal karena korupsi. Para pengamat melihat data dan program penuh dengan rekayasa. Contohnya, ada seorang pemuda India yang ingin melamar pekerjaan ke perusahaan atau PT-PT di India. Nah, seleksi yang dihadapi oleh pemuda India tersebut sangatlah sulit, sangat susah, dan bahkan kuota untuk masuknya itu sangat sedikit. Nah, setelah diterima di PT tersebut, kemudian jam kerjanya dipaksa, tetapi dibayar tidak sesuai begitu, sangat rendah bayarannya. Kemudian F. Orang-orang kaya di India. Banyaknya pertambahan jutawan atau miliarder dalam kurun waktu yang sangat singkat. Banyak yang bertambah kaya meskipun mayoritas penduduk masa kehidupan mereka. Kemudian F. Orang-orang kaya di India. Banyaknya pertumbuhan jumlah miliarder dalam kurun waktu yang singkat di India. Banyak yang bertambah kaya meskipun mayoritas penduduknya tidak membaik. Nah, ini berkaitan pada bagian E tadi, gagal karena korupsi. Nah, orang-orang besar di India itu melakukan korupsi sehingga yang kaya makin kaya, orang yang kecil makin kecil. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kritik dan saran dari Mama dan Bapak, dipersilahkan.
sarannya udah pas daripada yang hari yang lewat. Udah, kalau pertanyaan nggak ada. Oke. Baik, terima kasih. Saya sudahi presentasi saya ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Mama. Terima kasih. Nah. Nah, Pak